Jadi saya akan menyampaikan tentang bagaimana pemerintah Indonesia fight untuk flatten the curve of COVID-19 ini melalui salah satu aplikasi yang dibangun yang disebut dengan aplikasi Peduli Lindungi. Nah, saya adalah member dari Indonesia Strategic Management Society yang penyelenggara dari webinar kali ini. Baik, sebelum itu saya sampaikan tentang konteksnya dulu, bahwa konteks pandemi COVID-19 ini memang luar biasa. Yang pertama adalah bahwa krisis COVID-19 kali ini tidak sama dengan krisis global yang pernah terjadi sebelumnya. Jadi penanganannya pun harus dilakukan berbeda dan penanganan yang sama tidak akan berhasil. Yang kedua adalah sistem untuk membatasi dan memperlambat penyebarannya membutuhkan usaha yang sangat serius, sama seriusnya dengan pola penyebaran dari virusnya sendiri. Kemudian yang ketiga, pendekatan wait and see itu sudah tidak valid lagi, jadi kita butuh kecepatan yang cukup tinggi. Maka aplikasi yang kami bangun ini, yang sudah kami serahkan ke pemerintah ini, kami bangun cuma dalam waktu 3 hari. Jadi karena approval Google sama Apple saja membutuhkan waktu total 7 hari, tapi sebenarnya selama 3 hari kita berhasil bangun aplikasi ini. Kemudian kebiasaan manusia berubah, jadi cara kerja, way of working, kemudian cara belajar, way of studying, dan juga beribadah itu berubah. Dan terakhir adalah sebagai suatu company yang sangat expert di dunia digital dan big data, Telkom Group hadir di dalam permasalahan ini. Nah, dinamika COVID-19 ini bagaimana meresponnya? Jadi setiap negara itu memiliki pola yang sama. Jadi pada saat ini baru mulai ditemukan dan naik virusnya, ada satu aktivitas misalnya pembatalan acara-acara yang mengundang orang banyak, kemudian pembatasan penerbangan. Itu polanya sama di seluruh dunia. Kemudian sampai dengan naik, kita membuat satu aplikasi-aplikasi digital di dalamnya, sampai kemudian nanti turun lagi, kita akan menemukan satu aktivitas-aktivitas pemerintah dan negara yang saya pikir polanya pasti akan sama. Nah, yang di bawahnya terkait dengan big data, jadi kalau big data itu kita pasti melakukan analisa deskriptif, analisa prediktif, dan preskriptif. Jadi saya contohkan misalnya di analisa deskriptif, itu bagaimana memonitor aktivitas sosial, distancing, atau mengaktivitas kerumunan. Kemudian di prediktif, bagaimana memprediksi jumlah masyarakat yang terdampak. Kemudian di preskriptif, kita mengidentifikasi kerumunan orang dan mengirim pihak berwajib untuk membubarkannya. Jadi ini adalah analisa-analisa big data yang biasanya dilakukan oleh satu pemerintah untuk mengatasi penyebaran COVID ini sehingga kurvanya menjadi flat gitu. Nah, di beberapa negara juga menggunakan data-data telco dan melibatkan stakeholder telekomunikasi yang ada di setiap negaranya untuk mendapatkan data-data atau informasi terkait COVID ini. Misalnya di pojok kanan atas itu di Korea Selatan misalnya dia menggunakan juga data yang berbasis telco, kemudian Singapura juga Trace Together, kemudian Cina juga di samping menggunakan CCTV, kemudian Taiwan juga mengharuskan semua penduduknya untuk menginstal aplikasi yang seperti ini. Kalau tidak menginstal di Taiwan itu malah tidak bisa digunakan paket datanya. Kemudian di Israel juga menggunakannya dicampur dengan GPS. Jadi hampir semua negara melakukannya, terutama negara-negara yang memang tidak begitu ketat undang-undang data privasi. Tapi kalau di US sama Europe itu mereka agak kesusahan justru di saat pandemi ini bagaimana memanfaatkan data untuk bisa mengatasi COVID ini. Nah, contoh-contohnya adalah misalnya telco itu sangat banyak involvement-nya pada saat kita menyediakan data mobile GPS. Kemudian Bluetooth, QR code, kemudian bagaimana data-data itu bisa dimanfaatkan oleh pemerintah. Nah, contoh-contohnya ada di bawahnya bagaimana di India, di Israel juga menggunakan mobile GPS, kemudian di Singapura menggunakan Bluetooth, kemudian Malaysia menggunakan QR code, South Korea itu sama Israel juga bekerja sama dengan government-nya masing-masing. Nah ini,
sampaikan dari bawah bahwa di Singapura yang namanya aplikasi Trace Together yang fiturnya juga ada di aplikasi Peduli Lindungi milik pemerintah Indonesia, itu sudah diinstal 1 juta user, 25% dari populasi, sejak di launching tanggal 20 Maret, kemudian first case-nya ditemukan tanggal 23 Januari. Kemudian Korea Selatan jumlah installernya itu sekitar 21 juta atau 46% populasi. Kemudian di Israel itu 5,5 juta, 55% populasi. Kemudian di Taiwan saya sampaikan tadi hampir seluruh populasinya itu diwajibkan untuk menginstal. Kemudian per hari ini di India itu ada 100 juta user yang sudah menginstal aplikasinya, sekitar 16% populasi. Nah, kenapa aplikasi ini harus diinstal? Nanti akan saya sampaikan di slide selanjutnya. Dan sukses faktor dari aplikasi kontak tracing yang ada di negara-negara ini tentunya adalah harus ada strong mandate. Jadi harus ada perintah dari government, Anda harus install karena ini menjaga kesehatan diri sendiri, menjaga kesehatan keluarga maupun yang tercinta. Kemudian yang kedua harus single apps. Jadi kalau suatu negara itu banyak apps, jadi masyarakat bingung mau install apps yang mana, padahal HP-nya mungkin tidak capable untuk menginstal banyak apps. Kemudian nomor 3, fokus pada key functionality. Jadi kalau kontak tracing, ya fokus pada kontak tracing. Kemudian yang terakhir adalah yang paling penting adalah bagaimana data privasi itu bisa dijaga. Nah ini benchmark kita pada saat kita menginstal aplikasi Peduli Lindungi di Indonesia. Kita luncurkan pada saat itu tanggal 27 Maret. Nah, ini manfaat bagi masyarakat, manfaat bagi pemerintah bisa saya sampaikan. Manfaat bagi masyarakat yang pertama, yang nomor 1 warna biru itu adalah memberikan informasi bila pernah berdekatan dengan suspek COVID-19. Jadi kalau kita antar sesama penginstall aplikasi ini berpapasan, berdekatan pada jarak 2-5 meter, maka aplikasi akan saling mempertukarkan ID anonim. Jadi ID anonim ini adalah berupa data yang dipertukarkan antar 2 device ataupun berapa orang dalam kerumunan itu yang sudah menginstal, dia akan saling mempertukarkan. Nah, apabila salah satu dari orang itu tiba-tiba mungkin dia terkena terinfeksi atau positif, maka dari penelusuran kontaknya 14 hari ke belakang kita bisa lihat bahwa dia pernah berdekatan dengan orang siapa saja. Nah, orang-orang yang pernah berdekatan itulah yang harus dihubungi oleh dinas kesehatan terkait bahwa ada potensi untuk terdampak karena pernah berdekatan. Nah, yang kedua adalah memberikan notifikasi bila memasuki daerah terdampak. Jadi kalau kita menginstal aplikasinya, itu kalau kita masuk di kelurahan terdampak, merah, kuning, atau hijau, dia akan ada, sehingga kita bisa mawas diri. Entah itu kita social distancing, ataupun kita melakukan protokol-protokol kesehatan. Yang ketiga, memberikan alert bila berada di kerumunan. Jadi kalau di kerumunan 10 orang, dia ada alert. Kemudian yang keempat itu memudahkan proses identifikasi ODP. Jadi WNI-WNI yang dari lintas batas negara itu pada saat dia masuk wilayah Indonesia oleh pemerintah Indonesia dikategorikan langsung sebagai ODP. Nah, dia pada saat masuk nanti ada videonya, dia akan men-scan QR code dan itu scan QR code itu mengindikasikan dia dimasukkan ke ODP. Kemudian masuk ke nomor 5, dia akan dilakukan fencing. Fencing itu adalah monitoring kalau dia keluar dari zona isolasi mandiri, maka akan ada alert atau peringatan, hei Anda keluar dari isolasi mandiri, silahkan masuk lagi. Nah itu fungsi-fungsi aplikasinya. Kemudian yang keenam, 7, 8, dan 9 ini sedang kita naikkan versi selanjutnya, ada fitur baru. Fitur barunya yang pertama adalah kita bisa melakukan self-check kesehatan mandiri. Kemudian yang kedua kita bisa melakukan konsultasi dokter secara online. Kemudian yang ketiga adalah ada notifikasi jadwal rapid test ataupun tes PCR apabila dia ada jadwal tes itu. Kemudian ke-9, laporan mandiri apabila kita atau
tetangga atau samping kita ada gejala-gejala COVID. Jadi yang warna biru adalah sudah ada saat ini di aplikasinya, yang warna grey itu menyusul fiturnya sedang proses review oleh Google sama Apple. Kemudian manfaat bagi pemerintah yang bawah, nomor 1 adalah mengidentifikasi orang yang diduga terinfeksi karena pernah kontak. Jadi karena pernah kontak, berdekatan dengan pasien positif atau PDP, maka datanya terrecord di database-nya pemerintah gitu. Kemudian yang kedua adalah memudahkan proses tindak lanjut. Biasanya dia diinformasikan atau dikirim SMS atau di push message di aplikasinya. Memberikan informasi daerah yang rawan terhadap pandemi dengan adanya warna biru, merah sama kuning misalnya. Hijau, merah sama kuning. Kemudian memberikan status ODP bagi WNI yang masuk Indonesia, kemudian memberikan status karantina bagi ODP, kemudian memonitor karantina itu, yang nomor 6. Kemudian yang ketujuh adalah mengidentifikasi suspek COVID-19 yang baru. Nah, ini fitur-fitur dari Peduli Lindungi, kita harapkan semua masyarakat bisa menginstall, karena dengan menginstall maka kita menjaga diri kita sendiri. Kalau keluar rumah kita tidak tahu kita akan berada di kerumunan dengan siapa, kemudian kita akan bertemu dengan siapa, jadi untuk menjaga diri. Nah, ini ada video, mudah-mudahan bisa. Download dan aktifkan aplikasi Peduli Lindungi. ID anonim kamu akan saling bertukar dengan ID orang lain dalam jarak 5 meter. Bagi setiap warga yang tertular COVID-19, akan dicatat nomor handphonenya oleh petugas dan kemudian dilaporkan ke Kemenkes. Petugas Kemenkes memasukkan nomor handphone pasien ke dalam dashboard Peduli Lindungi dan dicatat sebagai PDP. Sistem akan mengidentifikasi nomor handphone orang yang pernah dekat dengan pasien dan dimasukkan dalam data ODP. Data kemudian digunakan untuk mengirimkan imbauan melalui SMS dan notifikasi yang diterima para ODP untuk menjalani isolasi mandiri sesuai prosedur Kemenkes. Saatnya kita bersatu lawan COVID-19. Didukung oleh. Nah, kemudian ini satu gambaran WNI pelintas batas negara di Indonesia. Jadi bagaimana dia men-scan QR. Ini contohnya adalah di PLB Tikong. Ketika sudah masuk seperti ini, di sini ada tampilan seperti ini, Pak. Untuk install barcode. Nah, ini barcode-nya. Setelah Bapak install, masuk barulah Bapak terdaftar dan terpantau. Ini langsung dari Kemendagri, jadi nanti Bapak akan terpantau oleh orang pusat. Oke, kemudian ini adalah video tentang fencing tadi. Download dan aktifkan aplikasi Peduli Lindungi. Bagi yang menjadi ODP, kamu akan selalu dimonitor berkala. Selama 14 hari, ODP akan dipantau dalam area karantina dengan radius 500 meter untuk mencegah penyebaran COVID-19. Kalau kamu bergerak keluar dari area karantina, notifikasi akan segera dikirim ke Peduli Lindungi. Kamu akan segera diminta kembali ke rumah untuk kepedulian bersama dan melanjutkan protokol kesehatan selama isolasi mandiri. Saatnya kita bersatu. Nah, ini salah satu contoh dashboard yang kita gunakan untuk memonitor orang yang isolasi mandiri. Jadi namanya adalah nama yang bukan sebenarnya. Contohnya dia warna merah line ini adalah mengindikasikan pergerakan dia, sehingga kalau begini artinya pada saat dia sebagai ODP dan menjalani isolasi mandiri, orangnya tidak disiplin. Dan kita juga tahu dia pergi kemana saja, dan ini biasanya diingatkan oleh dinas terkait bahwa Anda harus kembali dan menjalankan isolasi mandiri karena bisa menularkan kepada orang lain. Nah, ini di back-end monitoringnya di sisi pemerintah. Kemudian ini tampilan-tampilan aplikasinya. Jadi tampilan aplikasinya itu kalau kita lihat bagian atas itu ada QR code yang digunakan WNI masuk perbatasan Indonesia. Kemudian ada histori kita pernah berada di lokasi atau kelurahan mana saja. Kemudian ada posisi user saat ini. Kemudian di bawahnya ada banner warna hijau, bisa berubah menjadi merah, bisa berubah menjadi kuning, tergantung kelurahan itu termasuk kelurahan terdampak apa tidak.
Kemudian kita bisa membuka juga kelurahan-kelurahan di sekeliling kita, apakah statusnya merah, kuning, dan hijau, sehingga kita bisa stay at home gitu kalau semua kelurahan di sekeliling kita merah misalnya, agar tidak keluyuran. Kemudian ada menu apotek dan rumah sakit, di sana ada alamat rumah sakit 2 km di posisi kita berdiri, apoteknya apa, rumah sakitnya apa, sehingga pada saat kita membutuhkan informasi mendadak, itu kita bisa tahu. Kemudian ada syarat dan ketentuan terkait aplikasi, termasuk bagaimana keamanan data diperlakukan oleh pemerintah. Kemudian tips menghadapi COVID, khususnya bagi kawan-kawan yang menjalankan ibadah bulan Ramadan, di sana juga ada tips di saat bulan Ramadan ini. Nah, ini contohnya pada saat saya ada di Ragunan, gitu, karena kelurahan Ragunan merah, dia akan berubah jadi merah. Kemudian ada teman saya di satu kelurahan, juga dia warna hijau. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, ini cara kerjanya. Tadi saya sampaikan bahwa cara kerjanya adalah Bluetooth. Pada saat Bluetooth kita berdekatan, maka dia bertukar ID anonim. Kemudian ID anonim itu disimpan. Kalau salah satu yang mempertukarkan ID anonim itu nanti terjangkit, misalnya kena positif atau PDP, maka yang pernah berdekatan dengan dia 14 hari ke belakang itu akan dihubungi karena memiliki potensi terdampak. Yang sebelah kanan adalah keamanan-keamanan pemakaian Bluetooth-nya sendiri, karena banyak juga pertanyaan apakah Bluetooth aman, apakah datanya kita bisa dicuri, segala macam. Nah, itu kita jelaskan bahwa datanya aman gitu ya. Nah, ini persebaran penggunaannya. Sekarang penggunanya sudah 3,7 juta, masih 1,3% dari penduduk, 26% dari, sekitar 26% dari jumlah pengguna HP, jadi masih kecil. Kita harus terus sosialisasikan agar penduduk kita mau menginstall. Semakin banyak, maka dia akan semakin efektif. Nah, inilah surat pencatatan hak cipta saya dikasih sama pemerintah Indonesia, Dirjen Hak Cipta, bahwa saya dan tim di Telkom Group ini menciptakan aplikasi ini untuk kebutuhan pemerintah, dan hak cipta ini berlaku 50 tahun. Nah, saya akan sharing tentang dashboard yang ada di belakangnya. Nah, ini adalah dashboard yang kita buat juga buat pemerintah untuk mendeteksi mapping persebaran corona di Indonesia. Bisa di zoom, dia bisa di zoom per kecamatan. Kemudian di sini adalah kasus-kasus per provinsinya. Kemudian di sini ketersediaan apotek, masker, kesediaan semua masker di apotek-apotek. Kemudian di kanan atas itu adalah kasus per provinsi. Kemudian tren nasional juga kita gambarkan. Jadi kalau kita klik, kita akan masuk ke detail masing-masing dari provinsi. Jadi kalau kita zoom, dia akan masuk ke masing-masingnya. Nah, kita juga membuat satu analisis tentang bagaimana sih sebenarnya persebaran COVID di Indonesia, dari mana dia asalnya antar negara, dari apakah banyak yang dari Jepang, dari Singapura. Jadi asal dari COVID Indonesia itu kita gambarkan dalam sosial media analitik, sehingga bisa tergambar asal-usul dari COVID di Indonesia ini. Jadi analitik, kemudian mapping, kemudian laporan masyarakat juga kita kumpulkan, di mana masyarakat-masyarakat yang sering berkumpul atau berkerumun. Nah, di sini difoto, kemudian disubmit ke kita, sehingga kita bisa melaporkan atau memforward kembali ke pihak berwajib agar membubarkan kerumunan. Kemudian ini adalah dashboard Peduli Lindungi, tadi salah satunya monitoring masalah fencing atau orang-orang. Nah, ini adalah jumlah user hari ini 3,696 sekian, baik di iOS maupun di Android gitu. Baik, saya pikir sudah 19 menit 55 detik, jadi pas 20 menit jatah saya untuk presentasi ini. Saya kembalikan kepada Bu Sari selaku moderator. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Komang, menarik sekali ya. Memang cukup memprihatinkan bahwa masih 1,3% penduduk Indonesia yang menggunakan Peduli Lindungi ini. Jadi saya kira
Nah, ini sesuai dengan kalau kita bilang strategi ya, apapun strategi bagusnya, tapi kalau implementasinya memble alias tidak memperhatikan variabel-variabel pendukung, akan kolaps. Demikian juga dengan aplikasi Peduli Lindungi ini, kalaupun aplikasinya sudah bagus dan keren, tapi kalau tidak ada yang menggunakan cuma sedikit, tidak akan efektif.